yang hadir dari berbagai kota. Ada dari Aceh Singkil, Bapak Juli Hakim. Ada anggota DPR dari Aceh Barat Daya. Ada juga yang hadir dari Gali Luwes dan dari daerah-daerah yang lainnya. Yang kami hormati kepada seluruh wali-wali Nangro Tauhid Tasawuf, para gubernur Tauhid Tasawuf, pakar-pakar, para dewan guru, para pecinta, para pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa dan OKP-OKP yang tergabung dalam kepanitiaan acara ini. Marilah sama-sama sebagai materi kita pada malam yang berbahagia ini, untuk sama-sama kita dengarkan dan kita hayati. Materi yang pertama, makalah yang berjudul Tujuan Hidup. Sebagaimana dimaklumi bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hambanya, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Baik manusia biasa, baik itu pemerintah, baik itu ulama dan juga mahasiswa, semuanya menyembah Allah. Kita semua tidak terkecuali diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Makanya kita harus mengetahui dan mengenal diri kita, yang bahwa diri kita ini sewaktu-waktu akan fana, akan hilang, tidak kekal. Kita semua akan kembali kepada Allah pencipta sekalian alam. Oleh karena itu, keseluruhan kita harus bangun untuk Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Innama u'idukum biwahidah an taqumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, yaitu bangun untuk Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita harus tahu, harus dapat mempergunakan hidup di dunia ini untuk mencintai Allah dan Rasul, serta bermakrifat dengan keduanya, dan juga mematuhi hukum, yaitu menjunjung tinggi perintah dan larangan, serta kita dapat hidup saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Duribat alaihi mudillatun aynama sufiku illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dijadikan ke atas mereka kehinaan di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan membuat hubungan baik dengan manusia. Bila mana kita dapat berpegang dengan Allah di dalam meniti kehidupan, maka Allah akan senantiasa membantu kita dan menunjuki kita jalan yang hak di dalam menjalani kehidupan ini. Ketahuilah bahwa ajaran-ajaran yang seperti ini adanya di dalam Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, disingkat dengan MPTTI, yang mana ajaran ini kurang diminati dan juga kurang dipelajari oleh umat Islam pada umumnya, dan juga bagi para pemuda, baik itu di pesantren maupun di kampus atau di perguruan tinggi. Banyak kita lihat di lapangan, mereka hanya senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan duniawi mereka dan cinta dunia dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki, baik itu dari kampus maupun dari pesantren. Makanya terjadilah kekufuran, terjadilah kefasikan dan kemaksiatan di dalam masyarakat kita. Allah murka kepada kita sehingga kita tidak merasa aman
kurang mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam negeri yang kita cintai ini. Demikianlah bahwa dengan adanya pergerakan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf di Indonesia untuk dapat merubah dan memperbaiki umat dalam menata kehidupan yang lebih baik, baik untuk para pemuda, mahasiswa, pemerintah, ulama, dan rakyat biasa yang ada di negara yang kita cintai ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makalah berikutnya materi kita yang kedua yang berjudul dengan hakikat. Hakikat kebanyakan daripada ulama-ulama kita di Aceh, baik sebagai pimpinan pesantren, baik sebagai alumni pesantren, dan juga di pemerintahan, MPU, dan lainnya, kurang memahami mengenai dengan hakikat. Hakikat adalah ajaran tasawuf dan kesufian yang didasarkan kepada ihsan, untuk tidak terlihat wujud diri kita dan wujud selain Allah di dalam batin si hamba. Kebanyakan mereka hanya memahami hakikat dengan dasar akidah atau keimanan, dengan meyakini bahwa sesuatu yang lahir pada ikhtiar hamba, lahir dari hamba, batinnya dari Allah, hakikatnya dari Allah. Mereka tidak paham mengenai hakikat tasawuf dan kesufian, yaitu hilang wujud hamba dan wujud lainnya di dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hakikat didasarkan akidah. Kita belum dapat dekat dengan Allah untuk mendapatkan kasih sayangnya dan membawa kepada susah di dalam menghadapi kehidupan. Seolah-olah kehidupan ini masih dalam usaha kita, belum dapat sepenuhnya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang berhakikat dengan dasar ajaran tasawuf dan kesufian, mereka ini telah dapat merdeka daripada alam dan segala urusannya itu dibantu oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka baginya tidak sulit dalam menghadapi kehidupan. Allah mudahkan seluruh keperluan dari hidup ini, diperlihatkan, diperhatikan, dan dibantu oleh Allah. Dia dapat gaul yang baik, bermakrifat dengan iman yang kamil, yaitu tauhid hakiki, tidak ada kesyirikan di dalam batinnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu ajaran tauhid tasawuf dan kesufian ini perlu diangkat di mana-mana untuk memudahkan manusia dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Ulama-ulama kita hanya memahami akidah dengan dasar iman, hakikat di dalam beribadah. Mereka tidak mengerti hakikat dalam ilmu ketasawufan dalam dasar ihsan. Maka baik ulama dan masyarakat yang tidak memahami hakikat dalam dasar ihsan, hidupnya sama seperti cacing dalam kepanasan terik matahari. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu jangan dipertentangkan akidah dan kesufian, sebab akidah berdasarkan iman, hakikat dan kesufian berdasarkan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.